Bang Sanghaji. Sanghaji, jadi kali ini masalahkan terkait dengan lipatan dan lunturan tadi di cap. Jadi gini Mbak Audrey ya, ijazah ini kan memang ijazah yang dari awal memang karena tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, juga tidak ada penjelasan dari Pak Joko Widodo. Urusan ijazah hanya selembar, ini cuma satu-satunya di dunia yang menyita perhatian satu negara, itu kemudian akhirnya berkepanjangan gitu loh ya. Nah, semakin lama kita semakin menemukan fakta-fakta baru, semakin lama kita menemukan hal-hal baru, masih banyak juga yang itu muncul ya. Jadi yang ditemukan hari ini kan adalah salinan resmi ijazah Pak Joko Widodo yang pernah beliau gunakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemudian 2 kali calon presiden. Dan pada saat kami memohonkan itu di KIP, karena saya selaku salah satu tim kuasa hukum dari Babona II, memang ijazah ini untuk kemudian kami dapat kaliannya butuh perjuangan dan effort yang luar biasa gitu ya. Hal sangat sederhana, yang sangat simpel. Pada saat hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Rifai itu muncul, seharusnya kan Pak Joko Widodo mungkin bersama dengan tim kuasa hukum, di sini ada Bang Rifai, harusnya memberikan advice kepada Pak Joko Widodo bahwa ya sudahlah, kita sampaikan apa, sampaikan apa saja adanya kepada publik, tidak perlu kita bawa ke ranah hukum pidana supaya tidak berkepanjangan. Nah, begitu kami mendapatkan spesimen-spesimen ini, maka terkonfirmasilah bahwa nyata ijazah ini memang kalau satu versi, berarti tidak mungkin ada kejanggalan. Oke, maksudnya kalau satu versi tidak mungkin ada perbedaan. Ya, artinya ijazah itu kan pasti yang memiliki, kalau didapatkan secara sah dan didapatkan secara prosedur akademik yang tepat, pasti kita mendapatkan cuma satu ijazah gitu. Difotokopi dalam bentuk apapun, mau A3, A4, ya kan, pasti bentuknya tetap sama, informasi yang ada di dalamnya juga tetap sama, ciri-ciri spesifik, ciri-ciri umum juga pasti tetap ada yang sama juga di dalam ijazah itu. Tetapi kemudian yang sekarang kami temukan adalah ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Tapi nggak tahu nih, ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini berapa versi nih? Tapi kemudian yang dipertanyakan adalah kenapa bekas lipatan aja dipertanyakan. Tadi ada yang beleberan, kata Dr. Tifa, ini juga dipertanyakan. Memang sebegitu detailnya sampai menurut gini, Anda sendiri ini spesimennya berbeda? Oh iya dong, karena gini, meskipun yang dilaporkan Pak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya itu adalah pasal 310, 311 yang sekarang sudah dikonversi menjadi 433 dan 434 itu, tetapi ingat, objeknya adalah dugaan ijazah palsu. Kalau dugaannya ijazah palsu, berarti kita bicara tentang kebenaran dan keabsahan, keaslian, validitas suatu dokumen. Ya, pada saat pertama kali ijazah Pak Joko Widodo disahkan ke Baris Krim Polri dan Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya berupa penghentian penyelidikan itu, memang ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah tidak jujuran dari Dirtipidum untuk secara gentleman menampilkan ijazah wujud analog yang versi berwarna kepada publik, tetapi kemudian yang ditampilkan kan adalah fotokopi yang terlipat. Nah, fotokopi yang terlipat itulah yang kemudian diteliti lagi oleh mereka. Disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini, Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja. Ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bona Tua. Kalau Bang Bona Tua sebagai pihak pemohon dan pihak yang ini tiga dokumen ya, tangan isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilkada berbeda. Ya. Ini menjadi menarik. Artinya apa? Bahwa sama Jokowi selalu memenuhi syaratnya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali 2 kali ya. Sama Jokowi selalu memenuhi syaratnya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali 2 kali ya. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Baris Krim maupun Polda gitu ya. Nah sekarang bahwa di 2005 satu logika yang sebenarnya bisa pemirsa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa loh.
Ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan apa? Waktu itu kontestannya ada 4. Bahkan salah satunya adalah dosen FARBM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya PUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat lah, sudah pasti digugat. Beliau belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan berulang-ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Oke, jadi intinya yang Anda ingin katakan bahwa ini hanya mengada-ngada tudingan kebaikan, ada spesimen baru. Oleh Dr. Tifa tadi kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang membandingkan objek yang berbeda. Objek hasil dari Bang Bonatua, dia bilang oke, nggak ada masalah, dibandingkan dengan yang ada lipatan di Baris Krim. Sebenarnya pertanyaannya, beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsip UGM. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Karena lagi-lagi loh, ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi beda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Tapi kalau untuk melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa? Lihat ijazah asli Pak Jokowi, lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu yang paling sahih gitu ya. Jadinya tudingan-tudingan ini tidak beralasan begitu ya bahwa ada temuan spesimen baru, perbedaan antara yang ditangkap. Usai jeda nanti kita akan lebih lengkap lagi membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.